Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Rea di Rea Vlog. Di sini saya mau bikin tutorial sharing nih. Ada temen di YouTube tanya nih, "Salam Mas, sudah nyari sini sana, akhirnya ketemu juga walaupun masih ada yang kurang. Gini Mas, saya mau tanya, saya diminta untuk membuat user di sekolah di mana setiap siswa hanya boleh login selama 2 jam per hari dan ini berulang setiap hari. Bantu skripnya." Terus saya tanya, 2 jam per hari itu jatahnya dia 2 jam atau 2 jam dari login pertama? Karena kalau jatahnya dia 2 jam per hari, berarti dia bisa pakai 1 jam di pagi hari dan 1 jam di siang atau sore hari. Tapi kalau jatahnya 2 jam dari login pertama, jadi dia login pertama katakan jam 10 pagi ya. Jadi dipakai atau nggak dipakai jam 12, lewat jam 12 siang dia udah nggak bisa pakai lagi. Tapi yang saya tangkap dari jawaban ini, ya Mas, kita contoh siswa A diberikan user password untuk mengakses hotspot sekolah, dia hanya bisa login selama 2 jam dalam 1 hari. Setelah mencapai 2 jam, dia akan logout otomatis dan tidak bisa login kembali. Dia akan bisa login lagi pada hari esok dengan user dan password yang sama. Ini berulang setiap hari. Masalahnya jujur saya tidak mengerti sama sekali dengan skripnya. Terus saya mencoba untuk menawarkan bikin tutorialnya ya. Kalau lihat dari komentar dia berarti intinya 2 jam dalam 1 hari, entah itu dipakai pagi, siang atau sore secara terpotong-potong gitu, yang penting 2 jam dalam 1 hari. Kita langsung aja. Pertama kita pakai metode ini apa namanya uptime. Jadi kita bikin ya, katakan account, kita bikin siswa 1, passwordnya siswa 1 gitu deh. Profil bebas ding, profil bebas karena uptime-nya di limit di sini ding. Profil saya bikin yang default aja deh. Profil terserah. Limit uptime kita bikin, dia bilang 2 jam kan, 2 jam. Jadi settingannya seperti ini. Nama siswa dengan limit. Kita apply. Ini dengan seperti ini saja, siswa tersebut hanya bisa menggunakan akses internet 2 jam. Setelah itu dia sama sekali tidak bisa pakai. Karena uptime dia akan bertambah nanti sampai 2 jam. Setelah 2 jam berarti sudah melewati limit dan tidak akan bisa login. Login pasti ditolak. Tuh. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti sudah stop. Padahal yang dimau oleh teman kita tadi, hari berikutnya dia bisa pakai lagi. Nah, itu caranya ada beberapa cara. Satu, mereset uptime-nya berdasarkan nama dia. Jadi mana ya bawa sendiri? Oh, iya. Berdasarkan nama dia, terus cara risetnya dengan bikin script di schedule. Tapi kalau berdasarkan nama dia, agak ribet juga jika siswanya lebih dari 1. Kita harus bikin schedule ada 10, ada 20, tergantung jumlah siswa. Oleh karena itu, saya bikin berdasarkan komen dia. Jadi ini saya beri komen, kita tulis siswa kelas, katakan gini ya, siswa kelas X, kelas 10. Huruf besar, kecil, dan spasi diperhatikan ya. Jadi berdasarkan komen gini, siswa kelas X, ini udah saya apply dulu, dia berarti uptime-nya 2 jam ya. Lalu kita bikin schedule. Schedule ini gunanya apa? Mereset uptime menjadi 0 lagi. Kita bikin schedule, terserah namanya apa. Saya beri nama reset uptime siswa. Startnya adalah jam 00.00. Ini syarat utama, router tidak boleh mati pada jam segini. Karena dia mengeksekusinya pada jam segini. Interval saya bikin 1 hari, jadi tiap jam 12 malam besok dia akan melakukan perintah script ini. Scriptnya apa? Scriptnya adalah mereset uptime-nya. Caranya IP hotspot user reset counters. Ini siapa yang mau di reset counters? Find where comment, temukan user dengan komen ini. Komennya apa? Tadi kita nulis siswa kelas X. Gitu. Nah,
Dengan seperti ini aja sudah bisa digunakan. Tapi mau saya bikin yang lebih apa ya? Lebih rapi lagi scriptnya. Jadi ini komen kita bikin jadi variabel. Kalian belajar ya. Lokal kita kasih variabel komennya. Ini diganti dengan salah, ini dipakai komennya, ini pakai kurung siku tutup. Tadi pakai kurung siku tutup ya, lupa. Nah, komennya di sini tadi ditulis siswa kelas 10. Jadi, kalau mau bikin untuk siswa kelas 11 dengan durasi yang beda, dengan apa? Oh, risetnya sama aja deh sebenarnya. Tapi dengan misal risetnya di pagi hari atau di apa kan beda-beda waktu. Itu kita bisa tinggal ngerubah komennya, di copy aja terus di komennya ini diubah. Apply sudah sih kayak gini aja. Gimana kalau kita langsung praktek? Saya praktekkan ke HP saja ya, tapi uptime-nya sebentar aja ya. Uptime saya bikin 1 menit deh. 1 menit. Dengan nama apa tadi? Siswa 1 ya. Siswa 1. Siswa 1. Ya, saya udah login. Siswa 1 udah login ya. Saya dikasih waktu 1 menit. Nih, lihat session time-nya kan berkurang tuh. Nanti kita tunggu setelah 1 menit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya hilang ya. User saya masih ada, tetapi kita coba login lagi ya. Oh, gini aja. Masuk. Tuh, nggak bisa kan masuk kan? Tetap nggak bisa masuk. Karena apa? Karena sudah melewati uptime. Lalu, setelah kita limit tadi ya, kita reset uptime-nya. Karena kita butuh cepat, jadi ini jangan dibikin nanti malam, tapi dibikin 16, berapa nih? Sekarang 34, berarti 16. 35 deh. 16.34 ya. 16.35. Oke. Kita lihat nih. Ini kan resetnya udah 1 menit ya. Kita tunggu 5 detik lagi. Jalan nggak dia? Nah, tuh kan resetnya jadi 0 kan. Terus kita coba login lagi. Siswa 1. Siswa 1. Oh, udah bisa login lagi kan? Tuh, udah bisa login. Ya. Kenapa saya pakai where comment ya? Jadi gini, kalau kita punya 10 siswa, kita nggak usah nulis ini satu, ini cukup 1 aja, cukup 1. Yang penting komennya ini siswa kelas 10 atau kita komennya terserah kita lah. Jadi schedule-nya itu nggak penuh, cukup ada 1 schedule dia bisa mengeksekusi script user segitu banyak. Yang penting komennya sama persis. Oleh sebab itu komennya jangan ditambah, jangan dikurang, tapi disamakan persis dengan yang ditulis di sini. Begitu. Script ini saya tulis di komentar linknya ya kalau butuh script. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai kasus ini ya dari saudara siapa tadi. Udah saya tutup. Intinya semoga tutorial ini sesuai dengan apa yang diharapkan, dan jika suka silakan di like, jika suka silakan di share, dan jika mau gabung saya punya grup Facebook yang membernya belum ada 100, tolong dipenuhin ya, biar saya jadi lebih semangat bikin video tutorial. Tanya di sana pasti ada yang jawab, karena satu teman saya itu senang banget menjawab pertanyaan Anda. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Dah.